Anak-anak, Oh iya Pak. Bapak kan sudah tua. Lanjut Pak, terus kenapa Pak? Begini, Bapak kan punya 17 ekor sapi limosin. 17 ekor sapi limosin. Iya, sapi limosin yang badannya gede kayak Adirai. Tapi bapak punya sejak kapan? Ya punya lah. Bapak gitu loh. Wow. Terus gimana lagi Pak? Penasaran nih Pak kita nih Pak. Nah, begini. Ya. Ini Iya, Pak. buat kamu, Alin. Pelan, Pak. 1/2. Oke, Pak. Buat kamu, Dahniar, anak Bapak yang kedua, Iya Pak. 1/3. Wih 1/3 Pak. Iya. Ya. Kamu kan anak bungsu, Bapak punya ini, dapat 1/9. Kamu mau nggak? Mau dong. Kalau nggak mau, Bapak ambil lagi nih. Janganlah Bapak baper amat sih. Tapi gitu aja pakai perperan Pak. Kayak pecahan aja. Mentang-mentang Bapak guru matematika. Ngomong apa kamu? Ah, bercanda Pak. Halo sahabat edukasi, pernah dengar tidak tentang sapi limosin? Bukan sapi yang naik mobil limosin, bukan itu. Sapi limosin itu adalah salah satu jenis sapi lah, kurang lebih begitu. Dia itu adalah salah satu sapi pedaging yang paling baik. Ukurannya itu besar. Nah, itu tadi bapaknya mau meninggal ya menang husnul khotimah. Bagi-bagi waris di situ, dan anak-anaknya ini kalau mau bagi waris mereka harus mengerti tentang pecahan. Kalau tidak mengerti tentang operasi pada pecahan agak susah. Makanya saya hadir untuk memberitahukan kepada sahabat edukasi semua bagaimana kita operasi bilangan pecahan. Untuk melakukan operasi hitung perkalian pecahan biasa, yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi langsung saja. A per B dikali C per D, maka sama dengan A kali C per B kali D. Langsung saja begitu. Contohnya, 2/5 dikali 7/3, maka sama dengan 2 kali 7 per 5 kali 3. Sama dengan 14/15. Nah, sekarang masalah dari anak-anaknya tadi adalah bapaknya punya 17 ekor sapi. 17 ekor sapi dibagi dengan masing-masing itu mempunyai bagian. Anak pertama mendapatkan 1/2 bagian, 1/2 bagian. Anak kedua mendapatkan 1/3 bagian. Anak ketiga mendapatkan 1/9 bagian. Jadi ditanyakan adalah berapa banyak sapi yang diterima masing-masing anak. Nah, masalahnya adalah sapi itu kan 17 ekor, dia bulat itu 17. Bagaimana mungkin anak pertama mendapatkan setengah bagian? 17 sapi setengah bagiannya berarti 8,5. Ya, 8,5. Ada satu sapi yang kita belah dari kepala sampai kaki itu, setengahnya aja gitu. Terimanya sapinya udah meninggal. Tapi tidak bisa begitu. Kita harus membagi dengan bulat. Maka untuk membantu ini kita menggunakan sistem, ada namanya sistem pinjam. Kita coba pinjam untuk memudahkan perhitungan. Maka kebetulan bapak ini, tetangganya itu juga punya sapi-sapi limosin. Kita pinjam satu sapi limosin dari tetangga. Kita pinjamkan 17 ekor ditambah dengan 1 ekor pinjaman jadi 18 ekor. Nah, sekarang kalau sudah 18 ekor, ini akan lebih enak hitungnya. Anak pertama akan mendapatkan setengah bagian, 1/2 dikali dengan 18 sama dengan 9 ekor. Anak kedua mendapatkan 1/3, 1/3 dikali 18 sama dengan 6 ekor. Dan anak ketiga mendapatkan 1/9, 1/9 dikali dengan 18 sama dengan 2 ekor. Total anak pertama 9 ekor, anak kedua 6 ekor, anak ketiga 2 ekor. Totalnya menjadi 17 ekor. Tersisa 1 ekor sapi terakhir, 1 ekor sapi terakhir kita kembalikan kepada pemiliknya, tetangga. Begitu cara kita menghitung. Lalu kenapa satu sapi yang dipinjam bisa dikembalikan lagi? Bukannya sudah habis dibagi-bagi? Nah, karena sebenarnya kuncinya adalah ketika bapaknya membagikan hak waris kepada anaknya satu-satu, ternyata anak pertama itu dapat setengah bagian, anak kedua 1/3 bagian, anak ketiga 1/9 bagian. Ketika kita jumlahkan semuanya, 1/2
tambah 1/3 tambah 1/9 itu sama dengan 17/18. Memang tidak 18/18. Jadi ada 1/18 yang tersisa, dan itulah yang miliknya tetangga tadi. Kita masuk coba sahabat edukasi. Jika masih bingung atau sudah mengerti, kita coba memperjelas lagi di masalah yang kedua. Jadi di masalah kedua ini ada namanya Pak Jono. Pak Jono membagi sejumlah uang kepada ketiga anaknya. Anak pertama mendapat 2/5 bagian, anak kedua mendapat 1/4 bagian, dan anak ketiga menerima uang sebesar Rp175.000. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah uang Pak Jono yang dibagikan kepada seluruh anak-anaknya? Nah, kita tahu nih sekarang, sejumlah uang yang dimiliki Pak Jono itu adalah 1 bagian kan, yang dibagi-bagi tuh ketiga anak. Nah, kemudian Pak Jono berikan 2/5 bagian ke anak pertama, 1/4 bagian ke anak kedua, dan Rp175.000 ke anak yang ketiga. Nah, untuk mengetahui nilai pecahan anak ketiga, maka bisa kita kerjakan dengan bagian anak ketiga itu adalah 1 dikurangi 2/5 ditambah 1/4. 1 dikurangi 8 tambah 5/20 sama dengan 20/20 kurang 13/20 sama dengan 7/20. Berarti bagian dari anak ketiga itu adalah 7/20 yang nilainya adalah Rp175.000. Nah, selanjutnya satu bagian uang yang Pak Jono miliki itu dimisalkan dengan Y. Nah, sehingga uang yang diterima oleh anak ketiga adalah 7/20 dikali Y sama dengan Rp175.000. Y sama dengan Rp175.000 dikali 20/7, Y sama dengan Rp500.000. Jadi, uang yang dimiliki oleh Pak Jono itu adalah Rp500.000. Nah, sahabat edukasi, dengan kita belajar tentang operasi perkalian maupun pembagian pada bilangan pecahan, ini membuat kita menjadi lebih paham bagian-bagian pecahan di dalam suatu bilangan bulat. Memudahkan kita untuk menghitung uang, menghitung warisan, menghitung jatah makan, dan segala macamnya. Intinya, dengan matematika membuat hidup kita menjadi ceria dan memudahkan urusan bersama.